Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Kimia Bareng Budada. Kita akan mempelajari materi kimia kelas 10 pada video yang ketujuh ini. Kita akan belajar tata nama senyawa anorganik. Tata nama yaitu aturan pemberian nama senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung rantai karbon atau senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Di tabel di gambar ini Anda bisa lihat di infografik ini ada berapa kategori ini? Kategori penamaan 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 1 sampai 3 bisa dikategorikan sebagai satu tata cara penamaan ya, satu tata nama sebagai senyawa ionik. Kemudian yang kelima penamaan senyawa kovalen, dan yang keempat ini senyawa asam anorganik. Aturannya berbeda sendiri karena senyawa asam organik ini ikatannya adalah ikatan kovalen, tetapi apabila dilarutkan di dalam air maka dia membentuk ion-ion. Jadi seperti senyawa ionik bisa membentuk ion-ion di dalam larutannya, di dalam air. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bawah, kunci cepat ya. Senyawa ionik itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Jadi kalau lihat di tabel periodik unsur, Anda bisa menentukan unsur itu logam atau non-logam ya. Logam yang di sebelah kiri, non-logam yang di sebelah kanan. Bisa juga antara logam dengan ion poliatomik. Sementara kalau senyawa kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Areanya sedikit ya, yang di sini setelah tangga pemisah ini ada yang hijau muda di tabel periodik Anda bisa lihat, sama yang ungu ya. Tapi sekali lagi yang ungu sudah stabil, dia tidak membentuk ikatan. Jadi hanya yang hijau muda, unsur-unsur yang berwarna hijau muda itu antar sesama unsur non-logam. Oke, ikatannya kovalen. Kemudian yang di tengah asam anorganik. Nah ini kelompok ini adalah kelompok senyawa kovalen sebenarnya, tetapi ketika dia dilarutkan di dalam air, dia membentuk ion-ion, itu ion H+ dan ion yang sisanya adalah ion negatif, bermuatan negatif atau anion. Yang kationnya selalu H+ ya, selalu H+. Kita mulai dengan penamaan untuk senyawa kovalen ya, non-logam dan non-logam. Aturannya gunakan awalan jumlah atom, kemudian unsur yang kedua diakhiri dengan ida. Nah, untuk itu Anda harus tahu awalan jumlah atomnya pakai bahasa apa. Nah, pakai yang ini ya. Anda lihat di sebelah kanan, prefix awalan untuk jumlah atom. Mono, 1, di, 2, dan seterusnya 10 deka. Oke, kita ambil contoh CO. Ini rumus molekulnya CO, kasih namanya apa CO? C itu namanya karbon, O itu oksigen, tapi gennya diganti dengan ida, jadi karbon. Nah, oksigen yang satu, jadi harus disebut mono, karbon monoksida. Kenapa tidak monokarbon monoksida? Nah, kalau yang di depan, unsur yang di depan, jika jumlahnya satu, tidak usah disebut prefix jumlah atomnya. Tapi kalau 2 harus ya. Nah, seperti yang ini yang 2, nomor pertamanya ada 2, N2O5 namanya. Kalau 2 itu kan di N itu nitrogen, di nitrogen 5 pentaoksida. Di nitrogen pentaoksida. Oke. Kemudian yang mana lagi? Yang ini CO2. Karbon, ini oksigennya ada 2. 2 itu apa? Di. Berarti karbon dioksida. Dan seterusnya. Sama ya. Kemudian untuk senyawa ionik, yang ini ya, nomor 1, 2, 3. Maka aturan penamaannya adalah, pertama yang disebut pertama kali adalah nama kation atau ion yang bermuatan positif. Namanya sama dengan nama unsurnya. Kemudian ditambah nama berikutnya yaitu nama anion.
ion yang bermuatan negatif. Ini juga sama dengan nama unsurnya, hanya akhirannya diganti dengan ida. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. NaCl, ini Na itu natrium, Cl itu klor. Tapi tambah ida, jadi natrium klorida. MgO, ini magnesium, ini O oksigen, gennya diganti dengan ida jadi magnesium oksida. Ini CaBr2, kalsium bromida. Jadi tidak usah disebut kalsium dibromida atau magnesium monooksida karena ini senyawa ionik. Artinya sebelum Anda memberi nama, Anda harus sudah bisa mengkategorikan dulu ini senyawa ionik atau senyawa kovalen. Baru setelah itu Anda memberi nama sesuai dengan kategori senyawanya. Yang nomor 2 ini sebenarnya sama dengan yang pertama yaitu senyawa ionik. Hanya unsur logamnya yang kemudian menjadi kation ini dia bisa memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Bisa memiliki muatannya lebih dari satu jenis. Misalnya di sini FeCl2. Di sini Fe-nya berarti yang muatannya 2, sehingga pada pemberian namanya muatan dari Fe harus ditulis dalam huruf Romawi. Dari mana kita tahu ini 2? Kita ingat bahwa dalam senyawa ionik muatannya itu harus 0, harus netral. Otomatis Anda harus tahu ini muatan dari ion negatifnya yaitu Cl. Ya. Dari anionnya Cl itu kita lihat di tabel periodik, Anda lihat di sebelah kanan itu Cl golongan berapa? 17. Oh iya, ingat dulu 17 itu kalau jadi ion jadi -1. Nah, berarti si Cl ini muatannya -1, tapi Cl-nya ada 2, berarti -1 kali 2 berarti -2. Kalau Cl2 sudah -2, maka supaya jadi 0 Fe harus berapa? Ya, iya harus +2. Nah, Fe yang muatannya +2 kita tulis 2 Romawi. Jadi FeCl2 namanya adalah besi 2 klorida. FeCl3 dengan cara yang sama kita bisa tahu bahwa Fe di sini adalah Fe yang +3 plus ya. Fe yang 3 plus, bukan Fe yang 2 plus. Jadi kita tulis besi 3 klorida. Demikian pula untuk Cu. Ya, Cu bisa memiliki lebih dari satu muatan ya. Nah, untuk ini Cu2O, Cu yang mana nih? Kita harus tahu dulu OO. Sudah belajar, dilihat tabel periodik golongan berapa? Oh, golongan 16, berarti dia kalau jadi ion jadi muatannya -2. Kalau ini -2, Cu2 berarti Cu2 harus +2, tapi itu Cu2. Berarti kalau Cu-nya cuma 1 berarti 2 bagi 2, artinya 1 muatan dari Cu ini. Dikasih namalah tembaga 1 oksida. Ya, tembaga 1 oksida. Demikian pula untuk CuO. CuO ini O-nya sama ya, muatannya -2, berarti Cu di sini adalah +2. Jadi kita tulis Cu itu tembaga ya, tembaga 2 oksida. Oke. Selanjutnya adalah senyawa ion yang poliatomik, di mana terdapat ion-ion entah itu kation ataupun anion yang terdiri dari lebih satu atom. Misalnya NH4 ya, NH4 berarti di sini ada dua jenis atom ya. Dua jenis atom dan jumlah atomnya ada 5. NH4+ ini ada namanya amonium. Yang Anda harus lakukan adalah menghafal nama ini. Tapi walaupun tidak menghafal, lama-lama biasanya hafal ya. Ini hidroksida, ini nitrat, ini karbonat, ini sulfat, ini fosfat. Oke. Bagaimana memberi namanya? Misalnya NaNO3. Anda harus kenali
NaNO3. Na ini logam. Pasti senyawanya adalah senyawa ionik. Atau Anda kenal dari ion poliatomik, ada ion poliatomik, pasti ini senyawa ionik. Terapkanlah tata nama senyawa ionik. Sebutkan saja nama-nama ionnya. Ini namanya natrium, ini namanya nitrat. Jadi natrium nitrat. Tidak usah pakai awalan mono, di, tri, tetra ya, karena itu senyawa, karena ini senyawa ionik. CaCO3 berarti kalsium karbonat. Yang ini K2SO4, ini senyawa ionik ya. Ini kan ada SO4 poliatomik, atau Anda bisa mengenalinya dari K. K ini adalah logam ya, golongan 1. Ini kasih namanya bagaimana? Apakah dikalsium sulfat? Tentu tidak, karena ini senyawa ionik. Jadi tidak usah pakai prefix, cukup katakan saja, bukan kalsium, cukup katakan saja ini kalium sulfat. Yang di bawahnya ini amonium ya, NH4. Dari sini Anda bisa prediksi, ada ion poliatomik, berarti ini adalah senyawa ion. Kasih nama saja berdasarkan nama-nama ionnya. Harus dimulai dengan nama ion yang positif. Jadi amonium klorida. Ini natrium oksida. Ini kalsium hidroksida, bukan kalsium dihidroksida, karena ini senyawa ion. Oke. Selanjutnya yang terakhir, senyawa asam anorganik. Tulis tata namanya, aturannya, tulis kata asam di depan nama anionnya. Pokoknya yang positifnya, kationnya, H plusnya itu kasih nama asam aja. Mau berapapun H-nya, mau 3, mau 2, mau 1, asam. Tidak usah ditambahin mono, di, tri ya. Karena ini hampir mengikuti tata nama senyawa ion. Hanya yang ion positifnya kita kasih nama asam. Jadi ini asam HCl, asam klorida. Berikutnya asam bromida. Kita lihat yang dua ini. Kita kasih nama apa? Tetap asam, asam sulfat. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.